Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat duitnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Saya tidak suka orang kalau sudah mengaji bawaannya letoy loyo lunglai mau mati. Setelah mengaji dia mesti lebih bersemangat mengurus pasar, karena duit bisa dijadikan sebagai jalan menuju surga Jannatul Firdaus. Rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Yang bisa membangun rumah tahfiz Quran sebagus ini orang yang berduit atau orang miskin? Jadi kalau begitu perlu tak orang Islam ini kuat ekonominya? Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti sholat zuhur di Masjid Nurul Jannah, ayyalas salah, kata muazin. Tiba-tiba orang di pasar pas diajak, kau tak sholat? Berdagang ini adalah ibadah. Ada namanya ibadah mahdoh, sholat mahdoh, murni, pure, tak bercampur dengan apa-apa. Tapi ada perbuatan kita tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Itulah saudara-saudara kita yang di pasar berdagang, berniaga, mencari duit. Maka sesungguhnya dari pagi sampai petang sampai malam dia pulang, itu semuanya insya Allah bernilai ibadah. Disyaratkan atas nama Allah. Makanya berangkat pagi sebelum masuk ke toko, ke tempat jualan, ke tempat dagang, ke pasar, bismillah atas nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sampai ke tempat jualan, yang pertama dibaca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 3 kali. Mengangguk tapi lupa. Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali, solawat 3 kali. Mana tahu ada orang hasad dengki, dimintanya ke dukun, kata dukun siramkan air orang mati, disiramkannya ke tempat jualan kita, sehingga setiap orang yang lalu tak nampaknya jualan, ditengoknya kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk santet, dukun, sihir. Kalau zaman dulu orang datang ke dukun, zaman sekarang dukun tuh masuk ke kamar kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke kantong kita. Apa kata dukun? Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Mau putus berlangganan, klik. Ini dukun hantu setan punya kerja. Bisnis Anda kurang lancar, Anda sakit hati, mau menyantet tetangga Anda yang punya dagangan lancar dan kaya raya. Semua berawal dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin. Enak kalau kita ceramah sama orang yang pengajian nih, hafal dia semua ayat. Nurul Jannah, cahaya surga. Belum masuk ke surga, melihat cahayanya aja dulu. Orang yang lalu lalang di depan Masjid Nurul Jannah ini, insya Allah dia lalu lalang juga di pintu surga. Tapi tak masuk. Lalu lalang aja, dia tak pernah masuk. Makanya walaupun berdagang jangan lupa sholat. Jangan kau tinggalkan sholat. Sibuk mengurus cabai, mengurus bawang, mengurus tomat, berjual daging, berjual itu, ini segala macam. Ketika kau mati, memangnya cabai, bawang, tomat ikut mati? Alhamdulillah, karena masyarakat Jambi ini orangnya taat, Covid pun menurun. Dari 1.400 turun menjadi 4 orang, dan 4 orang itu pun alhamdulillah sudah meninggal.
Saya mau ngetes saja, kira-kira kok disebut meninggal jamaah ini sedih apa tidak? Ketawa pula. Mestinya sedih lah. Yang 4 orang tuh mudah-mudahan sehat walafiat. Kurang rasa sensitif jamaah. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya membelakang. Ternyata ibu bapak ini orang-orang tua, dia tak mau dibelakangi. Kalau begitu begini saya ceramah. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang ceramah di Jambi ini rasa macam di kampung sendiri. Kata jamaah, ustadz aja kepedean. Luar biasa. Saya tengoklah tadi kue-kue ini, ada hijau, ada macam-macam. Dalam pikiran saya, kapanlah omak-omak ini masak? Begitulah, berarti malam ini mereka tak tidur-tidur, asik memasak sampai tak sembahyang tahajud. Silakan memasak, silakan mengurus anak, tapi sempat-sempatkan usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Silakan berdagang, mencari duit, sempat-sempatkan sholat duha. Karena kalau ditunggu sempat beribadah, tidak akan ada sempat. Maka sempat-sempatkan. Kapan kau mau sholat duha? Nantilah setelah anak besar. Setelah anak besar, kapan kau sholat duha? Nantilah setelah anak nikah. Setelah anak nikah, kapan kau sholat duha? Tak sempat sholat karena anak yang udah nikah itu menitipkan pula anak dia. Betul tidak? Berapa banyak ibu-ibu tak dulu pengajian waktu muda. Waktu muda tak datang wirid Yasin. Waktu muda tak datang pengajian. Kenapa? Sibuk membesarkan anak. Sekarang kalau ditanya, kemana nenek itu, kenapa tak pengajian? Sibuk mengurus cucu. Padahal kalau mati, anak tinggal, cucu tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya lagi menengok orang mati masuk ke liang lahat, cucunya ikut. Tapi bukan berarti setelah pengajian ini lalu cucu disipak-sipakkan. Sayang cucu bagus apa tak bagus? Bagus. Kalau sayang cucu, bawakan dia masuk, daftarkan rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Masuk ke dalam. Tapi belum bisa Pak Ustaz. Belum lah, pintunya belum saya gunting. Nanti kami berdua sama Pak Wakil Wali Kota. Ada acara itu nanti ada. Saya menduga-duga aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah umat Islam mesti kaya. Insya Allah semua yang hadir ini kaya raya. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Insya Allah semua bapak ibu punya tabungan di bank 100 juta. Jika tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah dikeluarkan selama setahun? Emang kalau udah cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. Jika zakat Anda 2,5%, tabungan Anda 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan setahun? Ini Pak Wakil Wali Kota bisa dimasukkan soal ujian CPNS Kabupaten Kota Jambi. Kenapa demikian? Karena banyak soal CPNS itu tidak ada mengandung unsur pendidikan agama. Kalau dibuat soalnya begini kan orang ingat jadi zakat kan? Ingat dia, nanti kalau sudah lulus PNS dia akan bayar zakat. Memangnya Ustaz tahu soal CPNS? Saya kan mantan PNS. 11 tahun saya jadi PNS. Masih ingat saya soalnya waktu tes dulu. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga warnet di waktu pagi, Tony di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tony menjaga sore karena pagi dia kuliah. Jam-jam berapa saja Tony, Tini, dan Tony bisa bekerja sama? Lama saya membaca soal. Aku kuliah jauh-jauh, LC di Mesir,
MA di Maroko, 6 tahun di negeri Arab, pulang-pulang bukannya ditanya hadis, ditanya pula Toni, Tini dan Tono. Macam tak ada kerja lain. Hai tukang buat soal CPNS, buatlah yang kira-kira soal itu mengingatkan orang pada agama. Itu akan menjadi amal jariah bagimu. Setuju? Terserah, mau marah, mau tersinggung, aku tak peduli. Saya dimanapun saya ceramah, tak saya pedulikan orang tersinggung. Nanti di akhirat dia berterima kasih ke saya karena sudah saya ingatkan. Saya ceramah saya tak bisa diintervensi. Makanya di beberapa kantor dibisikkan sama panitia, Pak Ustaz, ada apa Pak? Jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Istri kepala dinas belum berjilbab. Langsunglah saya bahas. Suami yang tak berani menyuruh istrinya pakai jilbab akan dituntut di akhirat. Sampaikan. Langsung ketua panitia itu stres, mampus loh. Entah apa diundang pula Ustaz ini, habis dah kena marah. Maulah nonjok nih katanya. Salah sendiri, kenapa undang Ustaz Abdul Somad? Wah, selesai tak diundangnya lagi. Sekian bulan diundang lagi. Saya tanya, kenapa sih undang lagi? Udah mati Pak Ustaz. Rupanya orang tersinggung cepat mati. Ada bapak ibu tersinggung? Hebat jamaah ini memang. Hebatnya apa? Walaupun tersinggung dibilangnya tidak. Makin banyak di atas. Tadi satu, di bawahnya gengnya ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ada orang yang bertanya, jangan nanti pulang tak ada yang dibawa pulang cerita pengajian subuh ini. Ketika ditanya, siapa tadi yang ceramah di Masjid Nurul Jannah? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Entah. Isi ceramah dia yang pertama, umat Islam mesti kaya. Kalau kaya bisa bangun masjid cantik Nurul Jannah, pintunya dari emas. Menunjukkan kota Jambi negeri yang aman dan damai, tak ada pencuri. Ini kalau di tempat lain udah habis dicabut orang. Di Jambi coba tengok, pintunya emas. Hebatnya orang kaya, tidak hanya sekedar membangun masjid. Di depan masjid dibangun rumah tahfiz Quran, anak-anak mengaji. Anak-anak itu di dalam kalau sedang baca Quran, menengok orang di luar macam menengok ikan dalam akuarium. Karena kacanya, Masya Allah, tabarakallah. Masukkan anak-anak Anda mengaji di Nurul Jannah, rumah tahfiz Quran, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pak Wakil Wali Kota punya rumah tahfiz Quran 4 di pinggiran kota-kota Jambi. Supaya apa? Supaya yang tidak tersentuh dakwah, anaknya tetap bisa mengaji. Dulu kita mengaji di surau, di langgar, di musola, alif dia ta, alif di bawah, alif depan u, a, i, u. Yang ketawa udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu itu. Kita dulu alif dua dia ta, an, alif dua di bawah, in, alif dua depan un, an, in, un. Anak sekarang a, 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 bataba, batata, tatasa, basaba. Basaba juonan eloknya. Anak-anak kita mesti pandai mengaji. Kalau kita dulu tak sempat mengaji karena susah di kampung, balaskan sakit hati kita. Anak kita mesti pandai mengaji. Ini banyak orang tua sekarang, aku ni tak pandai mengaji Pak Ustaz, aku bodoh, aku dulu di kampung susah, maka anakku mesti lebih bodoh dari aku. Alhamdulillah tidak ada halangan. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih. Di mana-mana di Jambi diajaknya orang mengaji. Jangan-jangan di rumah dia, di kampung dia tak ada orang mengaji. Alhamdulillah dibuatkan Pondok Az-Zahra tahfiz Quran gratis.
Datanglah ke Pekanbaru Riau. Anak-anak tamat SD gratis. Syaratnya yatim piatu duafa. Mak ayah tak ada, meninggal dunia. Mereka tak bisa sekolah, duit tak ada, mesti kita bantu. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setiap gang, setiap sudut, setiap kawasan, setiap kelurahan, setiap desa di Jambi memberikan inspirasi. Dari mana mereka terinspirasi? Dari rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Dari ujung Jambi ke ujung, dari perbatasan Riau sampai ke perbatasan Sumatera Selatan Palembang, yang ingin mendirikan rumah tahfiz, datanglah studi banding ke rumah tahfiz Quran Nurul Jannah. Cara buat bangunannya bagaimana, cara merekrut guru tahfiznya bagaimana, program kurikulumnya bagaimana, apakah full day atau boarding, apakah berasrama atau tidak, bagaimana rapornya. Jangan khawatir, jangan ragu. Inilah rumah yang bisa dibawa sampai ke surga. Untuk apa buat rumah besar-besar Pak Ustaz? Rumah tak bisa dibawa ke surga. Siapa bilang rumah tak dibawa mati? Ini rumah yang dibawa mati. Adapun rumah yang dibangun 4 lantai, rumah apa ruko? Rumah yang dibangun besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi ada rumah yang bisa dibawa sampai ke surga. Mengaji anak pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, baca Quran. Dihadiahkan pahalanya untuk almarhumah emak, almarhum ayah. Dihadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara. 1 sak semen, 2 batu bata, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Tapi saya kalau ceramah ini lelah, capek, letih. Ceramah pagi, ceramah siang, ceramah malam, ditambah pula lagi ceramah 2, ceramah asar, ceramah ibu-ibu, ceramah bapak, ceramah, lama-lama pingsan mati. Cara yang paling simpel adalah mendukung kepala daerah. Kepala daerah yang punya program, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi lurah, kalau saya jadi camat, saya akan buat setiap, kalau terpilih jadi wali kota, setiap kelurahan, kalau di Sumatera Barat, kenagarian, ada satu rumah tahfiz. Maka saya support. Banyak orang nyalahkan saya, Ustaz kau masuk politik, Ustaz kau kampanye. Aku tak masuk politik. Aku tidak pernah mau jadi apapun. Mau jadi wakil presiden dan aku tak mau. Apalagi cuma wali kota. Cuma kalau ku dukung orang ini, maka insya Allah dia janji akan didirikan setiap satu kenegerian, satu kelurahan, satu rumah tahfiz. Bagus apa tak bagus? Bagus. Didukung, menang, didirikan rumah tahfiz. Habis itu saya tak ceramah lagi. Ustadz Abdul Somad datang, tidak ceramah lagi karena rumah tahfiz sudah berdiri. Pengguntingan pita. Datang, putus. Datang pula orang mengajak saya, namanya sunatron. Disunat pagi, siang bisa akad nikah. Tidak pakai kain, langsung pakai celana. Ada di Riau namanya sunatron, sunat tak sakit. Saya pula disuruh pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Tak berani saya. Begitu udah dikasih gunting, takut saya. Takut saya salah potong, habis pula.